Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Kisma dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dari Prodi Perpajakan semester 4. Di sini saya akan membahas tentang depreciation, impairment, and depreciation. Yang pertama itu yang saya akan bahas depreciation atau penyusutan. Yang dimaksud penyusutannya itu adalah proses akuntansi mengalokasikan biaya aset berwujud ke beban secara sistematis dan rasional untuk periode yang diharapkan dapat mendapat manfaat dari penggunaan aset. Di sini ada biaya aset, yaitu fixed asset, itu aset tetap sama dengan biaya penyusutan, intangible sama dengan biaya amortisasi, dan sumber daya mineral sama dengan biaya depresi. Dan di sini ada beberapa metode penyusutan. Yang pertama itu activity method. Activity method yaitu metode penyusutan unit produksi mendepresiasi aset berdasarkan total jumlah jam yang digunakan atau jumlah total unit yang akan diproduksi dengan menggunakan aset selama masa manfaatnya. Dan di sini ada rumusnya, yaitu cost dikurang residual value dikali horse this year dibagi total estimate horse sama dengan depreciation charge. Lalu ada metode straight line, yaitu metode garis lurus. Yang dimaksudnya adalah metode perhitungan biaya depresiasi yang sangat umum dan paling sederhana. Dalam penyusutan garis lurus, jumlah biaya adalah sama setiap tahun selama masa manfaat aset. Dan di sini ada contoh rumusnya, yaitu cost dikurang residual value dibagi estimate service life sama dengan depreciation charge. Dan lalu ada diminishing charge method, yaitu ada sum of the year digit. Metode ini itu depresiasi dibebankan pada persentase tetap pada nilai buku aset karena nilai buku berkurang setiap tahunnya, dan itu juga dikenal sebagai metode pengurangan saldo atau metode nilai tertulis. Sum of the year digit yaitu jumlah tahun digit. Metode penjumlahan tahun digit itu salah satu metode penyusutan yang dipercepat. Biaya yang lebih tinggi dikeluarkan pada tahun-tahun awal dan biaya yang lebih rendah pada tahun-tahun terakhir dalam manfaat aset. Dalam penjumlahan digit metode penyusutan tahun ini, sisa umur suatu aset dibagi dengan jumlah tahun dan kemudian dikalikan dengan basis penyusutan untuk menentukan biaya penyusutannya. Dan ini contoh tabel dari sum of the year digit. Di sini akun-akunnya itu tahun, depreciation base, remaining life is in years, depreciation fraction, depreciation expense, book value, and of year. Lalu ada declining balance, yaitu metode depresiasi saldo penurunan ganda. Dibandingkan dengan metode depresiasi lainnya, depresiasi saldo menurun ganda ini menghasilkan jumlah yang lebih besar yang dikeluarkan pada tahun-tahun sebelumnya dibandingkan dengan tahun-tahun selanjutnya dari masa manfaat aset. Memanfaatkan tingkat depresiasi presentasi yang merupakan kelipatan dari metode garis lurus dan tidak mengurangi nilai sisa dalam menghitung basis depresiasi. Dan ini adalah contoh tabel declining balance method. Dan akunnya itu year, book value, year of asset first of year, rate on declining balance, depreciation expense, balance accumulated depreciation, book value, end of year. Dan materi selanjutnya itu impairment. Penurunan nilai aset berwujud berumur panjang mengalami penurunan nilai ketika perusahaan tidak dapat memulihkan jumlah tercatat aset baik melalui penggunaannya atau dengan menjualnya. Secara tahunan, perusahaan meninjau
aset untuk indikator penurunan nilai, yaitu penurunan kemampuan menghasilkan uang aset melalui penggunaan atau penjualan. Di sini ada illustrationnya, yaitu Tuan Company membeli peralatan pada 1 Januari 2015 seharga 300.000 US dollar. Masa manfaat 3 tahun dan tidak ada nilai residunya. Lalu ketika sudah menghitungnya dan jurnalnya itu loss on impairment pada accumulated depreciation equipment. Lalu materi selanjutnya depletion atau deflasi, yaitu sumber daya alam dapat dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama aset biologis, yaitu pendapatan nilai wajar, dan sumber daya mineral seperti pertambangan minyak, gas, dan mineral. Penghapusan total atau konsumsi aset, penggantian aset hanya dengan tindakan alami. Di sini ada write-off of worker cost, yaitu penghapusan biaya sumber daya. Biasanya perusahaan menghitung deflasi pada metode unit produksi atau pendekatan aktivitas. Deflasi adalah fungsi dari jumlah unit yang diekstraksi selama periode tersebut. Dan ini ada ini ada rumusnya, yaitu total cost dikurang residual value dibagi total estimate unit available sama dengan depletion cost per unit. Unit extract dikali cost per unit sama dengan depletion. Lalu ada depletion liquidating dividend. Dividen likuidasi, yaitu dividen lebih besar dari jumlah akumulasi laba bersih. Dan di sini ada ilustrasinya. Calahan Mining memiliki saldo laba ditahan sebesar 1.650.000 euro. Akumulasi penipisan pada properti mineral sebesar 2.100.000 euro dan premi saham sebesar 5.435.493 euro. Lalu Dewan Calahan mengumumkan dividen sebesar 3 euro per saham dari 1 juta saham yang beredar. Lalu mencatat dividen tunai sebesar 3 juta euro. Dan ini adalah jurnalnya, yaitu retained earning sebesar 1.650.000, share premium ordinary 1.350.000, dan cash 3 juta rupiah. Sampai di sini materinya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.